Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Andika Putra Pratama dengan NPM 020424111140. Saya berasal dari kelas 1C Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Hairun, Kota Ternate. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu laporan laba rugi dari 3 perusahaan, yaitu perusahaan dagang, perusahaan jasa, dan perusahaan manufaktur. Dan apa sih perbedaan dan persamaannya? Tetapi sebelum memasuki materi, pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu laporan laba rugi. Laporan laba rugi sendiri adalah laporan yang menunjukkan kinerja keuangan suatu perusahaan dalam periode tertentu dengan merinci pendapatan, biaya, dan laba atau rugi yang dihasilkan. Bentuk laporan laba rugi dapat bervariasi tergantung pada jenis perusahaan, entah perusahaan dagang, perusahaan manufaktur, dan jasa. Meskipun tujuannya sama, yaitu untuk menggambarkan kinerja finansial perusahaan, laporan laba rugi dari berbagai jenis perusahaan memiliki struktur yang sedikit berbeda, tergantung pada jenis usaha mereka. Berikut adalah bentuk laporan laba rugi dari 3 jenis perusahaan yang akan saya jelaskan. Perusahaan pertama yang saya akan jelaskan yaitu laporan laba rugi pada perusahaan dagang. Perusahaan dagang berfokus pada kegiatan jual beli barang tanpa mengelolanya. Mereka membeli barang jadi dari supplier dan menjualnya kembali kepada konsumen. Laporan laba rugi perusahaan dagang cukup sederhana dan biasanya terdiri dari beberapa komponen, seperti komponen pendapatan penjualan. Yang dimaksud yaitu ini adalah jumlah pendapatan yang diperoleh perusahaan dari penjualan barang dagang. Pendapatan ini bisa berupa penjualan tunai maupun kredit. Harga pokok penjualan HPP merupakan biaya langsung yang dikeluarkan untuk memperoleh barang yang dijual. Biasanya terdiri dari harga beli barang, biaya pengangkutan, dan biaya impor jika ada. Untuk perusahaan dagang atau HPP langsung untuk berhubungan dengan barang yang dibeli dan dijual. Ada juga laba kotor. Ini adalah selisih antara pendapatan penjualan dan harga pokok penjualan. Laba kotor menunjukkan seberapa efisien perusahaan dalam membeli dan menjual barang dagang. Untuk formulanya laba kotor pendapatan penjualan HPP. Beban operasional, beban yang terkait dengan kegiatan sehari-hari perusahaan seperti gaji karyawan, biaya sewa, biaya pemasaran, administrasi, dan utilitas. Laba operasional ini adalah laba yang diperoleh setelah dikurangi dengan biaya operasional. Laba ini menunjukkan kinerja operasional perusahaan tanpa mempertimbangkan pendapat dan beban di luar aktivitas usaha utama. Formula laba operasional yaitu laba kotor dikurangi beban operasional. Pendapatan dan beban lainnya atau beban yang tidak terkait langsung dengan kegiatan operasional utama seperti pendapatan bunga, keuntungan atau kerugian dari penjualan aset atau biaya bunga utang. Untuk laba atau rugi bersih sendiri, laba atau rugi yang tersisa setelah dikurangi pajak, ini adalah angka yang menggambarkan apakah perusahaan mengalami keuntungan atau kerugian pada periode tersebut. Dan yang kedua, laporan laba rugi perusahaan manufaktur. Perusahaan manufaktur memproduksi barang dengan mengelola bahan baku menjadi produk jadi. Oleh karena itu, laporan laba rugi mereka lebih kompleks karena ada biaya berkaitan dengan biaya proses produksi. Struktur laporan laba rugi perusahaan manufaktur sebagai berikut yang akan saya jelaskan. Yang pertama, pendapatan penjualan. Sama seperti perusahaan dagang. Ini adalah jumlah yang diperoleh dari penjualan produk jadi. Di perusahaan manufaktur,
HPP atau harga pokok penjualan lebih rumit karena mencakup 3 komponen utama. Yang pertama, biaya bahan baku, biaya untuk membeli bahan mentah yang digunakan dalam proses produksi. Dan yang kedua, biaya tenaga kerja, biaya tenaga kerja langsung atau gaji pekerja yang secara langsung terlibat dalam produksi barang. Dan yang ketiga, biaya overhead, biaya lain yang berkaitan dengan produksi seperti listrik, air, sewa pabrik, pemeliharaan mesin, dan penyusutan peralatan. HPP atau harga pokok perusahaan pada perusahaan manufaktur biasanya dihitung dengan mengalokasikan biaya-biaya ini ke produk yang diproduksi. Ada juga laba kotornya. Laba kotornya sendiri selisih antara pendapatan penjualan dan HPP. Laba kotor ini menunjukkan margin keuntungan setelah biaya produksi barang. Kita next ke laba operasionalnya. Ini adalah laba yang diperoleh setelah dikurangi dengan beban operasional, menunjukkan seberapa efisien perusahaan dalam menjalankan operasional bisnisnya. Pendapatan dan beban lainnya. Ini adalah pendapatan atau biaya yang tidak terkait langsung dengan kegiatan produksi atau operasional sehari-hari. Dan juga ada laba atau rugi bersih dari perusahaan manufaktur, yaitu yang diperoleh setelah mengurangi semua biaya termasuk pajak. Dan yang ketiga, laba rugi perusahaan jasa. Perusahaan jasa menyediakan layanan kepada pelayan, bukan untuk fisik. Oleh karena itu, laporan laba rugi untuk perusahaan jasa lebih sederhana dibandingkan dengan perusahaan dagang atau manufaktur. Struktur laporan laba rugi perusahaan jasa sebagai berikut. Struktur laporan laba rugi perusahaan jasa. Yang pertama, pendapatan jasa. Pendapatan jasa yang diperoleh dari penjualan layanan kepada layanan. Pendapatan jasa, pendapatan yang diperoleh dari penjualan layanan kepada pelanggan. Dan yang kedua, beban langsung, biaya yang secara berlangsung terkait dengan penyediaan layanan seperti gaji karyawan yang memberikan layanan, misalnya dokter, konsultan, dan teknisi. Biaya operasional langsung terkait dengan penyediaan layanan. Untuk perusahaan jasa, beban langsung adalah biaya utama yang dikeluarkan untuk memberikan layanan yang dijual kepada pelanggan. Ada juga laba kotor, yaitu selisih antara pendapatan jasa dan beban langsung. Beban operasional, ada juga beban operasional yang dimaksud adalah beban yang terkait dengan administrasi pemasaran umum dan biaya lainnya yang tidak langsung terkait dengan penyediaan layanan. Ada juga laba operasional yang dimaksud seperti laba yang diperoleh setelah dikurangi dengan beban operasional. Dan selanjutnya beban operasional, pendapatan, dan beban lainnya. Yang dimaksud adalah pendapatan atau beban yang tidak terkait langsung dengan aktivitas operasional utama, seperti pendapatan bunga atau kerugian dari penjualan aset. Ada juga laba ruginya, yaitu laba yang tersisa setelah dikurangi pajak. Selanjutnya saya akan menjelaskan persamaan laporan laba rugi. Semua laporan laba rugi bertujuan untuk menghitung laba atau rugi bersih yang dihasilkan perusahaan selama periode tertentu. Semua laporan menyajikan pendapatan dan beban yang diakhiri dengan perhitungan, dan semua laporan mengikuti prinsip akuntansi yang berlaku umum. Next. Ada juga perbedaan laporan laba rugi. Jenis pendapatan, ada juga laporan
Ada juga perbedaan laporan laba rugi seperti jenis pendapatan, yaitu pada perusahaan dagang dan manufaktur pendapatan berasal dari penjualan barang atau produksi, sedangkan pada perusahaan jasa pendapatan berasal dari penjualan layanan. Untuk komponen biayanya, pada perusahaan manufaktur atau HPP terdiri dari bahan baku, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik, sedangkan pada perusahaan dagang HPP hanya mencakup biaya untuk memperoleh barang dagangan. Perusahaan jasa hanya memiliki beban langsung yang berkaitan dengan penyediaan layanan. Untuk kompleksitas laporan laba rugi perusahaan manufaktur lebih karena mencakup proses produksi yang melibatkan berbagai biaya. Perusahaan dagang dan jasa lebih sederhana karena tidak melibatkan proses produksi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk materi laba rugi dari 3 perusahaan. Saya bisa memberikan kesimpulan secara umum. Meskipun ketiga jenis perusahaan memiliki tujuan yang sama dalam penyusunan laporan laba rugi, struktur dan komponen laporan tersebut disesuaikan dengan jenis usaha yang dijalankan. Perusahaan dagang dan manufaktur. Perusahaan dagang dan manufaktur lebih fokus pada penjualan barang, sedangkan perusahaan jasa lebih fokus pada penjualan layanan. Biasa yang tercatat pun bervariasi, dengan perusahaan manufaktur yang paling kompleks karena ada biaya produksi tambahan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas segala rasa. Pada hari itu pun aku turut bahagia.